Adakah Nabi pakai serban tebal macam Habib? Habib mana ni? Selendang hijau di bau. Ulama-ulama hadis secara umumnya menyebut bahawasanya hadis-hadis yang menggalakkan pakai serban, maksud galakkan tauli Nabi untuk pakai serban, tidak ada yang sahih. Qauli ini maksud galakkan perkataan. Berbeli Nabi kata pakailah serban kerana malaikat berserban. Semua hadis-hadis itu tidak sahih. Ada hadis ta'ammamu fa innal malaikata ta'ammama, pakailah serban kerana malaikat pakai serban. Semua tak sahih. Tetapi hadis yang menceritakan Nabi itu memakai serban sahih. Faham tak ni? Dua keadaan beza. Hadis yang kata Nabi suruh orang pakai serban, kena dapat pahala sekian-sekian, pakai serban pahala dia 70,000 daripada orang tak pakai serban, semua tak sahih. Tapi hadis yang menceritakan Nabi tu pakai serban sahih. Kerana hadis ni dia perkataan juga dia perbuatan. Jadi Nabi, antaranya hadis ketika Nabi masuk buka kota Mekah, dia pakai serban hitam atas kepala dia. Atas kepala baginda sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Baginda pakai serban. So Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai serban. Cuma para ulama bahas tentang serban ni termasuk di dalam sunnah diniyah ke ataupun sunnah jibiliyah. Sunnah ni dia ada dua. Satu sunnah yang memang dia jadi sunnah kerana kedatangan Nabi. Contoh, semayang 2 rakaat duha, sunnah. Kucing siapa ni? Kucing Abu Hurairah. Contoh lain, sunnah makan dengan tangan kanan. Makan bismillah. Ni sunnah. Sunnah ni orang Arab tak tahu ni. Melainkan dengan kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Tapi makan sarid. Sarid ni ada kuah, ada daging, ada roti. Nabi kata afdalut ta'am sarid. Makanan hak paling bagus sarid. Hak tu lah dalam masyarakat. Adakah ia sunnah ataupun itu kerana memang makanan orang Arab? Termasuk hal ni pakai jubah, makan kambing, contoh hak kemanusiaan, hak manusia punya, iaitu Nabi umpamanya makan, macam saya kata makan. Ada hadis Nabi makan. Kalau kita jumpa satu orang 24 jam duk makan hang ni, sunnah ya akhi, sunnah. Dia kata aku sunnah lain tak boleh buat, aku sunnah tang makan. Ada hadis Nabi makan, tak? Makan tu kau sunnah, cara makan yang sunnah. Macam saya buat contoh dululah, Nabi tidur. Ada riwayat Nabi tidur berdengkur. Jadi adakah perlu kita kata abang dengkur sikit abang ni? So, ataupun ini termasuk jibiliyah. Jibiliyah ni maksudnya dia ni memang kalau agama tak datang pun memang macam itulah. Maksudnya sebelum wahyu datang pun Nabi memang pakai serban dah. Sebelum wahyu datang pun Nabi memang pakai jubah dah. Jadi dengan itu sebahagian para ulama mengklasifikasikan ini sebagai jibiliyah. Jibiliyah ni tak ada pahala khusus untuk benda tu. Cumanya kalau kita buat tu hubban lin Nabi, sayang pada Nabi, dapat pahala sayanglah kat Nabi. Jadi Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah bila jawab persoalan ni dia kata
Sunnah Nabi dalam pakaian ni, kita pakai apa yang mana sesuai kepada tempat dan iklim berkenaan. Ini saya dah sebut banyak kali. Sebab tu Nabi bukan nak pakai jubah haram kan. Nabi juga pernah pakai jubah Rom bila dia hadiah pada dia, cuma dia orang bagi tu sempit tangan dia, tak, dalam riwayat Bukhari dia tak pakai. Pakaian Yaman orang bagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan masa nak perang Nabi pakai baju besi. Kan macam saya kata, dia pakai baju besi. Kita bimbang pula lepas ni pakai duk ceramah semua pakai baju besi. Tu pasal apa ni? Sunnah ya akhi, sunnah. Jadi dia ada masa bagaimana Nabi pakai yang, so, kalau tanya saya, dan Nabi adakah sentiasa letak selendang di bawah? Kan? Jadi ini semua Nabi pakai berdasarkan ikut kepada keperluan dan keadaan. Nabi juga pakai khuf, awak tak pakai khuf? Kan? Dia pakai stokin yang daripada kulit pada zaman tu, dan sebenarnya yang lain pada kulit pun boleh lah, tapi dia pakai, Nabi pakai. Cuma yang paling tak sunnahnya pi buat kasut tu, pi habang kata kasut ni kalau pakai tak masuk neraka, segala amalan akan diterima, akan dapat syafaat Nabi. Tu dia berapa belah dia punya tu. Yang tu hal tu paling tipu sekali lah. Ustaz, kenapa tak ikut Habib pakai sorban? Ada sorban di rumah. 4 meter panjang. Ada di rumah. Saya simpan di rumah. Saya pakai di kamar. Begitu saya pakai, hilang hidung. Itu maka saya tak bersorban. Jadi banyak jamaah, Ustaz kenapa pakai peci? Tahu diri, saya bilang. Tapi saya tak menyalahkan yang pakai sorban. Bagus. Tak salah. Sunnah Nabi SAW. Apa itu sorban? Itu yang mengejek-ejek sekarang. Kalau dia diletakkan di bahu, namanya burdah. Diletakkan di bahu. Ada hadis tentang burdah. Khadra, burdatun khadra, warna biru. Kalau diletakkan di bahu satu saja, banyaknya sebelah kiri. Kanan juga boleh, tak salah. Kalau diletakkan di atas kepala, menyungkup, namanya ghutrah. Ghutrah namanya. Kalau dililitkan, namanya imamah. Kainnya sama. Diletakkan di bahu, burdah. Diletakkan di samping, burdah. Diletakkan di atas, ghutrah. Dililitkan, imamah. Hadisnya sahih. Baca Syama'il Muhammadiyah. Wa ala ra'sihi imamatun sauda. Nabi ketika masuk ke dalam kota Makkah memakai imamah sorban warna hitam. Sekarang orang mengejek. Apa itu pakai sorban? Letakkan di tengkuk kain pel. Letakkan di serbet. Ini pembodohan luar biasa. Sunnah Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah ditulis oleh Imam Abu Isa At-Tirmizi yang menulis kitab Jami' At-Tirmizi dari Termez. Termez, perbatasan Uzbekistan dengan Afghanistan. Ada satu kampung kecil namanya Termez. Meninggal tahun 275. Apa maknanya? Pentingnya kekuasaan. Ketika dulu As-Sayyid Abdurrahman Al-Gadri menjadi penguasa, apa yang terjadi? Negeri ini makmur. Tidak ada satupun semut yang terinjak. Ustaz tahu dari mana? Mereka cucu cicit keturunan Nabi pasti mengamalkan apa yang diajarkan Nabi Sulaiman alaihissalam. Stop! Para pasukan tentara jangan lewat. Kenapa? Aku mendengar ada semut berkata, Ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum. Hai para semut, masuklah kalian ke sarang karena pasukan Sulaiman akan lewat. Kalau orang beriman berkuasa, tak ada satu semut pun yang terinjak. Tapi kalau sudah iman tak ada, manusia dianggap sebagai semut. Hancurkan rumahnya, bantai. Kenapa? Tak ada, semut aja itu semua. Apa kata Mbah Mun, Kiai Haji Maimun Zubair, guru murid langsung dari Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki. Kalau kau sedang minum, nampak ada air manis, lalu ada semut sedang berenang-renang ke tepian, ambil semut itu dengan ujung jarimu, letakkan, kau sedang berbuat rahmah, berbuat kebaikan. Semut, ini enggak, nampak semut berenang, rasain, udah mau ke tepi, tengah kembali. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Al-Hadis Al-Musalsalah.
Para ahli hadis kalau meriwayatkan hadis, hadis pertama yang disampaikannya al-hadis al-musalsal bil awwaliyah, dipegang tangan. Siapa yang memegang? Sayyid Muhammad Abu Hashim Al-Hasani, keturunan dari Nabi SAW. Sekarang jabatannya wakil rektor Universitas Al-Azhar Mesir. Habib, dipegang tangan kami. Apa kata dia? Aku riwayatkan kepada engkau hadis musalsal bil awwaliyah yang aku terima dari guruku, dari guruku, dari guruku, dari guruku, sampai kepada Sayyidina Ammar ibn al-As dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, ilhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang yang dapat rahmat dari Allah hanya yang punya kasih sayang di hatinya. Mereka datang mengislamkan. Tak ada kambing yang teraniaya karena kakek buyut datuk mereka Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, tajamkan pisau sebelum kau sembelih kambing, jangan asah mata pisau di depan mata kambing. Aturidu antumita mautatin, apakah kau membuat kambing ini mati berkali-kali? Jangan asah pisau di depan mata kambing, pucat pasi kambing menengok pisau. Dulu waktu kecil, apa kata mak datuk makcik di kampung? Jangan asah di mata kambing, kasihan kambing. Saya sangka itu hanya adat belaka. Rupanya datuk kekek moyut mereka mengajarkan, asah dulu. Idza qataltum fa ahsinul qitslah. Kalau kau membunuh, bunuh dengan baik. Wa idza zabahtum fa ahsinul zabhah. Kalau kau memotong, potong dengan baik. Bagaimana cara memotong? Tajamkan pisaunya. Mereka datang kemari yang tak tahu makan halal haram, bantai saja, hantam kromo riba sudi. Tapi orang Pontianak zaman kerajaan kaya raya. Mana bukti kaya? Punya istana. Kalau tak kaya takkan mungkin punya istana. Kita sekarang buat rumah aja payah. Bapak mana? Saya kontraktor. PT apa? Kontrak terus. Mereka lu kaya. Makanya yang pengusaha yang punya duit banyak, tolong agama ini dengan kekuasaan. Bantu dengan duitmu. Ini duit banyak minta ampun. Disimpan duit. Beli cincin, beli emas, wah kemana-mana. Oh. Mana istana Kadriah? Sana. Emangnya duitnya dibawa mati? Sepatu silih semilih, baju. Ini tinggal ma'akal tafa'afnaita yang kau makan busuk, wa malabis tafa'ablaita yang kau pakai lapuk, wa matasaddaq tafa'amdaita yang kau sedekahkan, itulah yang kau bawa mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hukum tentang hukum sorban? Selesai. Sorban gak ada hukumnya. Yang ada saat dikenakannya. Jadi benda itu tidak ada hukum. Hukum itu melekat pada perbuatan. Disebut dengan taklif. Orangnya disebut dengan mukallaf. Ustadz, apa hukum golok? Golok gak ada hukumnya. Golok dipakai untuk nyembelih hewan kurban. Halal hukumnya. Sunnah penggunaannya. Ya, maaf, golok digunakan untuk menodong orang. Masbuk kamu kemarin. Angkat tangan aja. Ya, baik, misal, itu hukumnya salah, hukumnya di situ. Perbuatannya salah, dosa dia, haram hukumnya. Maka penggunaannya haram. Makanya saya tidak sepakat dengan uang haram. Perbuatannya yang haram. Uangnya belum bisa digunakan, tapi status uang itu bukan berarti haram. Perbuatannya yang haram menjadikan benda itu tidak bisa digunakan. Harus dialihkan pada yang halal baru digunakan lagi. Jelas ya? Itu uang haram, bakar saja. Bukan. Perbaiki perbuatannya, statusnya berubah jadi lebih baik. Apa hukum sorban? Dia mubah dalam urusan dunia. Sepanjang tidak digunakan pada hal yang buruk. Misal, gunakan pada hal yang baik, jadi sunnah hukumnya. Dalam sholat misalnya, Masya Allah, saya ingin tutup kening saya. Yang tertutup oleh rambutnya saya tutup. Supaya keningnya bisa terbuka, sujudnya sempurna. Maka ketika digunakan itu untuk melilit bagian kepala, menutupi rambut, lilit misalnya, maka berubahlah itu menjadi imamah. Imamah banyak di masa Nabi. Banyak menggunakan itu. Maka Nabi punya imamah. Ikatkan oleh beliau di kepalanya. Itu sorban diikatkan ke atasnya. Sunnah hukumnya. Dipakai dalam sholat. Ditiru oleh para ulama selainnya setelah itu. Muncul kemudian ada Pangeran Diponegoro, ada Imam Bonjol, ada macam-macam. Ya, sekarang bagian dari ustadz-ustadz kita. Ada Agim, ada Ustadz Tengku Zulkarnain dan sebagainya. Dipakai. Itu nggak ada masalah. Sah hukumnya. Boleh. Mau dipakai menutupi, pakai sholat sah untuk menutup bagian rambut supaya tidak menutupi keningnya. Kata Nabi, hanya orang sombong. Allah tidak menyukai orang sujud dalam keadaan sombong seperti mengipaskan rambutnya saat sujud. Karena tidak punya penutup. Dia senangnya pakai imamah, sorban dibelitkan.
Tidak sekedar pakai peci, boleh. Karena khawatir ketika sujud, keningnya nggak nempel. Kata Ibnu Abbas, umir nggak anas sudah ala sab'ati a'dhamin. Kami diperintahkan sujud pada 7 anggota badan. 1, jabhah, kening. Jadi kalau terhalang dengan rambut, rambutnya itu jangan dikibaskan. Kata Nabi, Allah tidak menyukai orang sujud yang sombong dengan mengibaskan rambut. Begitu mau sujud, ya, tidak. Sibuk dia dengan itu, tutup. Pakai. Ya, teman-teman sekalian. Pangeran Diponegoro, pakaiannya pakaian muslim, bagus. Pakai sorban. Dan pahlawan nasional, bukan pahlawan Arab. Silakan cek pakaiannya, pakaian kultur Arab, tapi pakaian muslim boleh. Di kita ini boleh-boleh saja di pahlawan nasional. Pakaian gak ada masalah. Ya bagus, nyaman, pakai, tenang. Bahkan diabadikan. Ada Undip, ya, Universitas Diponegoro. Jadi nama universitas. Konon katanya Unpad, sama, ya, Universitas Pangeran Diponegoro. Baik. Pajajaran. Ya. 2 orang iseng bertemu. Kuliah di mana? Undip. Oh, sama dengan saya dong. Antum apa? Unpad. Beda. Undip apa? Universitas Diponegoro. Saya juga Unpad. Universitas Pangeran Diponegoro. Unpad Pajajaran. Nah, teman-teman, boleh kemudian pakai di sini sah. Boleh kemudian gunakan misalnya di bagian tertentu. Ada yang digunakan di sini. Boleh, silakan. Gak ada masalah. Begitu dikenakan misalnya untuk memberikan kenyamanan dalam ibadah. Apa hadisnya? Banyak, bahkan ayatnya ada untuk menggunakan perhiasan terbaik dalam sholat. Quran surah ke-7 ayat 31. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Hei anak cucu Adam, gunakan pakaian terbaikmu ketika ada panggilan dari masjid. Maka setiap yang terbaik boleh digunakan. Wah, itu kan bid'ah, enggak ada masa Nabi. Enggak ada juga masa Nabi sarung dibulat-balik di sini. Enggak ada masa Nabi jaket pakaian antum itu. Bahkan antum dari ujung rambut sampai ujung kaki itu enggak ada di masa Nabi. Antum bid'ah itu. Ya. Jadi jangan sampai bid'ah dilekatkan pada barang. Sepanjang barang itu benar digunakan, hasil dari yang halal boleh sepanjang syariat tidak melarangnya. Enggak ada masalah. Yang dilarang itu kalau aurat terbuka, kalau sorban dikenakan untuk iseng, ya begitu imamnya ruku, sorbannya keluarkan, cepluk. Itu yang salah. Jelas ya? Ya, al-hukmu yaduru ma'illati, hukum itu hadir bersama illatnya, sebabnya. Kalau sebab itu menjadikan buruk, maka dosa. Gak boleh. Kalau sebabnya baik, menjadikan baik, gak ada masalah. Boleh silakan hadirkan di sini, boleh ikat ke sini, gak ada masalah. Yang pasti dengan itu semua teman-teman sekalian menghadirkan kenyamanan, kekhusyuan bergantung kepada maqasid dan maksudnya. Sama, pamer juga sama. Sorban pakai tlek untuk kelihatan orang lain. Masya Allah. Kenapa Pak? Batuk sorban. Masya Allah. Gak kalah kan sama pitung? Luar biasa. Tuh kan si pitung di bawah. Jelas ya? Jadi teman-teman sekalian, hukum sorban demikian. Ya kalaupun ada pendapat berbeda, itu pendapat. Tidak harus kita mencelanya. Kalau pendapat itu keliru, sudah luruskan kekeliruannya. Jangan kemudian mencela orangnya. Setiap orang punya potensi salah. Tapi kesalahan itu tidak harus dieksplor untuk menjelek-jelekan orangnya. Dan juga kalau salah, jangan banyak alasan. Sampaikan saja, maaf, saya kemarin khilaf, lidah saya keseleo. Yang benar begini, maka selesai masalah.